Hari itu, udara di arena pramusim Liga Voli Turki terasa berbeda dari biasanya. Tidak hanya para pemain yang bersiap di lapangan, tetapi ratusan pasang mata menunggu sesuatu yang baru, debut seorang bintang asal Indonesia, Megawati Hangestri. Nama, Megatron, sudah santer diberitakan di media Turki sejak ia resmi bergabung dengan Manisa BBSK. Sejak pagi, tribun sudah mulai terisi. Suporter Manisa datang dengan membawa bendera dan spanduk bertuliskan ucapan selamat datang dalam bahasa Turki. Ada juga beberapa warga Indonesia yang menetap di Turki, sengaja datang untuk memberikan dukungan langsung kepada sang opesit andalan timnas Indonesia. Suasana semakin ramai ketika speaker di arena mulai memanggil nama pemain satu persatu. Saat giliran Megawati disebut, sorakan penonton menggema lebih keras dari pemain lain. Nama, Megatron, diteriakkan dengan penuh semangat, bahkan beberapa fans Turki sudah hafal panggilan khas itu. Megawati melangkah masuk dengan wajah tenang. Ia menundukkan kepala sebentar, lalu melambaikan tangan ke arah tribun. Ekspresi kalemnya menyembunyikan detak jantung yang berdegup kencang. Ini bukan sekadar laga uji coba, baginya ini adalah kesempatan pertama membuktikan diri di depan publik Turki. Pelatih Manisa, yang sejak awal begitu yakin merekrut Megawati, tersenyum puas melihat sambutan hangat itu. Ia tahu, kehadiran Megatron bukan hanya akan berdampak di lapangan, tapi juga di hati para penggemar. Hari ini, kamu tunjukkan kenapa kami percaya padamu, katanya pelan sebelum laga dimulai. Rekan-rekan setim juga tak kalah antusias. Mereka bertepuk tangan sambil memberi semangat. Sebagian masih terkejut dengan kekuatan smash Megawati saat sesi latihan, kini mereka ingin melihat bagaimana pemain asal Asia Tenggara itu tampil di pertandingan sesungguhnya. Ketika pertandingan hendak dimulai, kamera televisi menyorot wajah Megawati. Senyum tipisnya langsung viral di media sosial. Banyak komentar bermunculan, baik dari penggemar di Indonesia maupun Turki, yang tak sabar menanti aksi pemain berhijab yang penuh kejutan itu. Peluit pertama berbunyi, pertandingan pun dimulai. Meski ini hanya pramusim, atmosfernya tak ubahnya final sebuah turnamen besar. Penonton bertepuk tangan mengikuti setiap rally, sementara Megawati mulai mencari ritme permainannya. Setiap kali ia bergerak mendekati net untuk bersiap menyerang, sorak penonton meningkat. Semua mata seperti otomatis tertuju padanya. Ada aura berbeda dari pemain ini, seolah ia membawa energi baru untuk Manisa BBSK. Tak butuh waktu lama bagi Megawati untuk terlibat langsung. Setter Manisa melihat celah dan memberikan bola manis ke arah kanan. Megawati melompat tinggi, mengayunkan tangan dengan penuh tenaga. Bola menghantam lantai lapangan lawan dengan keras, membuat arena bergemuruh. Sorak-sorai itu bukan hanya selebrasi sebuah poin, tapi juga tanda awal dari sesuatu yang lebih besar. Penonton berdiri, beberapa berteriak kaget, tak menyangka kekuatan pukulan Megawati bisa sedahsyat itu. Di bangku cadangan, pelatih lawan tampak mengernyit. Mereka sudah mendengar kabar tentang Megatron, tapi melihat langsung adalah pengalaman yang berbeda. Catatan pun dibuat, Megawati harus dijaga ketat. Namun, bagi Megawati sendiri, poin pertama itu hanyalah langkah kecil. Ia menahan diri untuk tidak terlalu selebrasi, hanya mengepalkan tangan dan tersenyum tipis. Baginya, perjalanan masih panjang, dan laga ini baru dimulai. Atmosfer di arena semakin hidup setelah aksi perdana tersebut. Suporter Manisa kini semakin bersemangat, berteriak setiap kali Megawati bersiap melakukan spike. Seolah mereka menemukan sosok pahlawan baru yang bisa mengangkat tim kesayangan mereka. Debut yang ditunggu-tunggu itu akhirnya benar-benar menjadi kenyataan. Megawati telah menginjakkan kakinya di lapangan Turki, dan dalam hitungan menit, ia sudah berhasil mencuri hati ribuan pasang mata. Setelah mencatatkan poin pertamanya, Megawati semakin percaya diri. Ia mulai membaca arah bola dengan lebih tenang, menunggu setiap peluang untuk mengeksekusi serangan. Penonton yang awalnya sekadar menunggu kejutan kini seperti larut dalam setiap pergerakannya. Setter Manisa, yang sudah terbiasa dalam sesi latihan, tampak semakin nyaman mengandalkan Megawati. Beberapa kali bola dialirkan kepadanya meski blok lawan mencoba menghadang. Namun Megatron tidak gentar, ia terus melompat dengan timing sempurna, melepaskan spike keras yang membuat bola memantul tajam ke lantai lapangan lawan. Poin demi poin datang silih berganti. Dalam 10 menit pertama, catatan statistik menunjukkan Megawati sudah mencetak 5 angka. Dari spike, servis, hingga blok, kontribusinya terasa nyata.
Ia bukan hanya opposite biasa, melainkan mesin poin yang diandalkan Manisa. Supporter semakin riuh. Setiap kali Megawati bersiap melakukan servis, tribun terdengar bergemuruh, menanti kejutan berikutnya. Dan benar saja, sebuah jump serve kencang melesat melewati net, membuat lawan kesulitan menerima bola. Pertama Megawati di laga pramusim itu langsung mengundang tepuk tangan panjang. Pelatih Manisa berdiri di pinggir lapangan, bertepuk tangan dengan senyum puas. Apa yang ia lihat hari itu melebihi ekspektasi. Megawati tidak hanya mencetak poin, tetapi juga membakar semangat tim. Pemain lain yang biasanya bermain hati-hati kini tampil lebih berani. Lawan mulai merasa tertekan. Mereka berusaha mengubah strategi, mencoba memperlambat ritme agar Megawati tidak mendapat banyak kesempatan. Namun setter Manisa dengan cerdik terus memanfaatkan kelemahan blok lawan. Setiap bola diarahkan ke posisi Megawati, dan hampir selalu berakhir dengan angka untuk Manisa. Di sela-sela rally, kamera televisi sering menyorot wajah Megawati. Wajahnya tetap tenang, meski tubuhnya penuh energi. Komentator Turki bahkan mulai menyebutnya sebagai silah gizli, senjata rahasia yang dimiliki Manisa BBSK musim ini. Laga semakin panas ketika Megawati berhadapan dengan blok ganda lawan. Dua pemain tinggi mencoba menutup jalur spike-nya. Tapi Megatron punya cara. Dengan pergelangan tangan yang lihai, ia menipu arah bola, memantulkannya ke sisi kosong. Bola jatuh sempurna, dan supporter meledak dalam sorakan. Momen itu membuat lawan sadar bahwa Megawati bukan sekadar pemain yang mengandalkan kekuatan. Ia juga punya kecerdikan dalam membaca situasi. Bu Oyuncu Chokzeki, komentar salah satu komentator, memuji kecerdasannya di lapangan. Semakin lama, tekanan mental terasa lebih berat di pihak lawan. Mereka tahu harus mewaspadai Megawati, tapi justru itulah yang membuat formasi mereka terbuka. Pemain Manisa lainnya ikut memanfaatkan celah, mencetak poin tambahan. Keberadaan Megawati di lapangan benar-benar mengubah wajah permainan tim. Ketika set pertama memasuki menit-menit akhir, Manisa unggul cukup jauh. Megawati kembali menjadi motor serangan. Spike terakhirnya yang menembus 3 pemain bertahan lawan menutup set pertama dengan skor telak. Penonton berdiri, memberikan standing ovation. Rekan setim langsung menghampirinya. Pelukan dan tepukan punggung diberikan, menandakan rasa kagum mereka. Harika, teriak salah satu rekan Turkinya, yang berarti luar biasa. Di tribun, spanduk bertuliskan, host Geldin Megawati, dikibarkan lebih tinggi. Fans Manisa seperti menemukan harapan baru yang selama ini mereka cari. Megawati bukan hanya pemain asing, ia sudah menjadi simbol semangat baru klub. Set pertama pun menjadi bukti bahwa perekrutan Megawati bukan keputusan biasa. Dengan torehan 7 poin hanya dalam satu set, ia sudah menunjukkan kelasnya. Semua orang sadar, ledakan Megatron baru saja dimulai. Set kedua dimulai dengan atmosfer yang berbeda. Jika di set pertama lawan terlihat kaget dengan ledakan Megawati, kali ini mereka sudah lebih siap. 2 bloker ditempatkan di sisi kanan net, mengantisipasi spike keras Megatron. Strategi baru itu langsung terlihat ketika Megawati menerima bola pertamanya. Megawati melompat tinggi, namun kali ini 2 tangan besar sudah menutup jalurnya. Spike kerasnya sempat terbendung, membuat bola berbalik ke arah lapangan Manisa. Supporter terdiam sejenak, lalu berteriak memberi semangat. Situasi itu menjadi pengingat bahwa lawan tidak akan tinggal diam begitu saja. Namun Megawati tidak goyah. Ia menepuk dadanya, memberi isyarat pada setter agar tetap mengirim bola. "Jangan khawatir, terus kasih ke saya," ucapnya singkat. Kepercayaan diri itu menular ke rekan setim, membuat mereka tidak ragu mengandalkan Megawati meski lawan memperketat blok. Pada percobaan berikutnya, Megawati mengubah gaya serangan. Alih-alih memukul lurus dengan tenaga penuh, ia menggeser pergelangan tangannya dan mengarahkan bola tipis ke sisi kosong. Bola jatuh mulus tanpa sempat dijangkau lawan. Penonton kembali bersorak, kagum dengan variasi serangan Megatron. Komentator Turki menyebut momen itu sebagai bukti kecerdikan seorang opposite sejati. Osadece Güçlü Degil, Ajni Zamanda Akili, dia bukan hanya kuat, tapi juga pintar. Lawan pun semakin kesulitan memprediksi gerakannya. Meski begitu, tekanan terus diberikan. Beberapa kali Megawati dipaksa melakukan spike dari posisi sulit. Ada yang berhasil, ada pula yang terhenti di tangan bloker. Namun setiap kali gagal, ia selalu berusaha bangkit cepat, tak pernah menunjukkan wajah putus asa.
Rekan setim pun semakin menghargainya. Mereka melihat Megawati bukan hanya mesin poin, melainkan juga pejuang yang tak mengenal kata menyerah. Semangat itu membuat Manisa tetap kompetitif meski lawan mulai mendominasi skor. Di pinggir lapangan, pelatih lawan terus berteriak memberi instruksi. Fokus mereka jelas, hentikan Megawati. Namun semakin keras mereka mencoba menutup pergerakannya, semakin banyak ruang terbuka untuk pemain Manisa lainnya menyerang. Kehadiran Megatron benar-benar mengubah dinamika permainan. Pada satu rally panjang, bola sempat 3 kali kembali ke arah Megawati. Lawan sudah siap dengan blok ganda, tapi Megatron tidak kehabisan akal. Kali ini ia pura-pura melakukan smash keras, lalu dengan sentuhan ringan mengarahkan bola pelan ke belakang blok. Bola jatuh sempurna, membuat dua bloker lawan saling pandang dengan wajah frustrasi. Tribun meledak dalam sorakan. Para fans mulai berteriak nama Megatron berkali-kali, menciptakan atmosfer yang mendebarkan. Suara itu bergema, membuat suasana seperti pertandingan final. Poin demi poin terus bergulir. Meski lawan berhasil menyulitkan Megawati dengan strategi baru, ia tetap konsisten menambah angka. Hingga pertengahan set kedua, ia sudah mencatat 2 digit poin pribadi. Statistik itu membuatnya tetap menjadi pemain paling berpengaruh di lapangan. Manisa sempat tertinggal beberapa angka, namun Megawati kembali jadi penggerak kebangkitan. 2 spike keras beruntun, disusul 1 blok solid, membuat skor kembali ketat. Setiap kali ia mencetak poin, rekan setim berlari menghampiri untuk memberi tepukan semangat. Di tribun, kamera menyorot beberapa supporter yang mengenakan baju bertuliskan Megatron 1. Kaos itu dicetak khusus, padahal ini baru laga pramusim. Fenomena ini membuat media sosial di Turki ikut ramai membicarakan namanya. Set kedua berakhir dengan skor tipis, meski Manisa harus mengakui keunggulan lawan kali ini. Namun sorotan tetap tertuju pada Megawati. Meski timnya kalah di set tersebut, kontribusinya tetap dominan. Pelatih Manisa bertepuk tangan saat para pemain berjalan ke bangku istirahat. Ia mendekati Megawati, menepuk bahunya, dan berbisik, "Mereka boleh waspada, tapi kamu selalu punya cara." Senyum kecil terlukis di wajah Megawati. Ia tahu, laga ini masih panjang, dan dirinya belum menunjukkan segalanya. Set ketiga dimulai dengan semangat baru dari Manisa BBSK. Setelah kehilangan set kedua, para pemain bertekad untuk bangkit. Megawati berdiri paling depan, menepuk tangan rekan setimnya sambil berteriak, "Ayo, kita ambil kembali." Seruannya disambut teriakan semangat dari seluruh skuad. Peluit berbunyi, dan rally pertama langsung berjalan panjang. Setter Manisa cerdik memainkan tempo, mengalirkan bola ke berbagai sisi untuk mengacaukan blok lawan. Namun pada akhirnya, bola tetap diarahkan ke Megawati. Dengan satu lompatan tinggi dan pukulan keras, ia membuka set dengan poin yang menggelegar. Sorakan penonton kembali memecah arena. Energi itu menular ke seluruh pemain Manisa. Mereka kini tampil lebih agresif, seakan tidak ingin memberi celah sedikit pun. Megawati menjadi pusat perhatian, tetapi pemain lain juga mulai ikut bersinar karena terbuka banyak ruang untuk menyerang. Manisa terus menekan. Serve keras Megawati kembali menghasilkan poin langsung. Lawan kelabakan, bahkan sampai mengubah formasi penerimaan bola. Namun perubahan itu tak banyak membantu, sebab Megatron tetap mampu menempatkan bola di titik yang sulit dijangkau. Di bangku cadangan, pelatih Manisa terlihat bersemangat. Ia terus memberi instruksi sambil tersenyum. Bagi dirinya, dominasi seperti ini adalah bukti bahwa kehadiran Megawati benar-benar membawa aura kemenangan bagi tim. Lawan mencoba melakukan serangan balik, tetapi blok Manisa lebih solid kali ini. Beberapa kali Megawati ikut meloncat menutup jalur spike, membuat bola kembali ke lapangan lawan. Setiap blok sukses membuatnya mengepalkan tangan dengan penuh percaya diri. Media Turki yang meliput laga ini mulai heboh. Para komentator menyebut Manisa tampil seperti tim besar. "Butakim Artik Kucuk Degil," ucap salah seorang komentator, yang berarti, tim ini bukan lagi tim kecil. Semua berkat ritme baru yang dihidupkan Megawati. Setengah set berlalu, dan Manisa unggul jauh. Skor mencatat selisih 5 angka, sesuatu yang jarang mereka capai sebelumnya. Megawati sudah mencatat 12 poin pribadi, menjadikannya top skorer sementara di pertandingan itu. Supporter semakin histeris. Mereka berdiri, bernyanyi, dan meneriakkan nama Megatron berulang kali. Getaran suara itu membuat atmosfer arena seperti pertandingan kejuaraan,
meski ini hanya laga pramusim. Megawati tetap tampil fokus. Meski sudah mencetak banyak poin, ia tidak menunjukkan tanda puas. Setiap bola ia sambut dengan kesungguhan, seolah setiap rally adalah penentu gelar juara. Dedikasi itu membuat rekan setim semakin terinspirasi. Pada momen krusial, lawan mencoba menutup jalur spike Megawati dengan blok 3 pemain sekaligus. Tapi Megatron kembali menunjukkan kecerdikannya. Ia memukul bola ke arah luar blok, memantul tipis di tangan lawan, dan jatuh keluar lapangan. Poin lagi untuk Manisa, penonton pun bersorak riuh. Kegagalan lawan menghentikan Megawati membuat mental mereka goyah. Kesalahan demi kesalahan mulai muncul. Serve mereka beberapa kali keluar lapangan, pertahanan longgar, hingga komunikasi kacau. Manisa memanfaatkan kelemahan itu untuk terus memperlebar jarak skor. Set ketiga akhirnya ditutup dengan kemenangan telak untuk Manisa. Megawati menutup set dengan smash keras yang tak terbendung, membuat papan skor menunjukkan 25-16. Seluruh tim berlari ke arahnya, memeluk dan merayakan keunggulan. Di tribun, fans mengibarkan bendera Manisa setinggi mungkin. Ada yang bahkan menangis haru melihat tim kesayangannya mampu tampil dominan. Mereka tahu, kebangkitan ini lahir sejak hadirnya satu sosok penting, Megawati Hangestri. Dengan keunggulan 2-1, Manisa kini berada di atas angin. Pelatih memberi instruksi agar tidak kendor, sementara Megawati hanya tersenyum, menghela napas, dan bersiap untuk set berikutnya. Dalam hatinya ia tahu, laga ini baru titik awal perjalanan panjang di Turki. Meski berhasil unggul di set ketiga, perjalanan Manisa BBSK belum berakhir. Set keempat menjadi ujian sesungguhnya, karena lawan datang dengan strategi baru. Mereka tak ingin kembali kecolongan oleh dominasi Megawati yang sudah terbukti mematikan. Begitu peluit berbunyi, lawan langsung tampil lebih agresif. Serangan mereka cepat, tajam, dan menyulitkan barisan pertahanan Manisa. 2 kali bola spike menembus libero, membuat Manisa tertinggal di awal skor. Supporter mendadak terdiam, kecuali segelintir yang tetap memberi semangat. Megawati tahu timnya butuh momentum. Ia berdiri di garis depan, meminta setter untuk tetap mempercayainya. Namun kali ini, lawan benar-benar memperketat pengawasan. 3 bloker sekaligus siap menutup jalur smash Megatron. Pada percobaan pertama, bola spike Megawati terbentur blok lawan dan kembali jatuh ke lapangannya sendiri. Penonton lawan bersorak, sementara pelatih mereka berdiri puas. Itu adalah pertama kalinya dalam laga, Megawati benar-benar dihentikan dengan bersih. Megawati menunduk sebentar, lalu tersenyum. Ia menepuk dada, memberi kode bahwa ia baik-baik saja. "Tenang, saya akan atasi ini," katanya dalam hati. Ketenangan itu membuat rekan setimnya tetap percaya. Rally berikutnya kembali menguji mental Manisa. Serangan lawan deras dan sulit diprediksi. Megawati berusaha bertahan dengan blok, namun bola tipis lawan berhasil lolos. Skor semakin melebar, membuat pelatih Manisa meminta timeout. Di jeda singkat itu, pelatih memberi instruksi tajam. "Jangan hanya mengandalkan Megawati. Gunakan variasi serangan," katanya. Namun ia juga menatap Megatron dengan penuh keyakinan. "Kamu tetap senjata utama kami." Waktu kembali berjalan, setter kini lebih bervariasi, tapi tetap sesekali mengirim bola ke Megawati. Kali ini, Megatron tidak langsung memukul keras. Ia menunggu sedikit, lalu melepaskan pukulan tipis yang menipu blok lawan. Bola jatuh mulus, dan sorakan penonton kembali terdengar. Meski begitu, lawan terus menekan. Mereka tampak berambisi membawa laga ke set penentuan. Beberapa kali mereka berhasil memanfaatkan kelengahan Manisa di pertahanan belakang, membuat skor tetap berpihak pada mereka. Megawati tidak menyerah. Ia bahkan terlihat lebih bertenaga. Spike kerasnya berkali-kali mencuri angka penting, hingga perlahan Manisa mendekati ketertinggalan. Setiap kali ia mencetak poin, tribun Manisa kembali bergemuruh. Namun tekanan mental jelas terasa. Beberapa pemain Manisa mulai goyah. Serve mereka keluar, koordinasi pertahanan kacau, hingga lawan kembali menjauh. Megawati berteriak memberi semangat, mengangkat tangannya agar rekan setim tetap fokus. Di titik kritis, lawan sudah unggul 5 angka. Megawati mengambil alih. Ia mencetak 3 poin beruntun, 2 dari spike keras dan 1 blok solid. Skor menipis, dan suasana arena semakin panas. Sayangnya, meski perjuangan luar biasa ditunjukkan, Manisa tetap harus mengakui keunggulan lawan di set keempat.
Skor 25-21 menutup set, membuat kedudukan imbang 2-2. Sorakan lawan menggema, seolah kemenangan sudah dekat. Megawati berjalan ke bangku dengan langkah mantap. Keringat membasahi wajahnya, tapi sorot matanya tidak padam. Ia tahu set kelima akan menjadi ujian terakhir, dan disitulah segalanya akan ditentukan. Bagi Megawati, laga ini bukan hanya sekadar pramusim. Ini tentang harga diri, pembuktian, dan awal perjalanannya di Turki. Dengan nafas teratur, ia bersiap. Set terakhir akan menjadi penentu apakah namanya layak dielu-elukan sebagai MVP. Set penentuan dimulai dengan suasana menegangkan. Kedua tim sama-sama sudah tahu betapa pentingnya set kelima. Sorakan penonton semakin keras, membuat atmosfer arena bergetar. Di tengah ketegangan itu, Megawati berdiri dengan tatapan fokus, berusaha menyalurkan energi positif ke rekan setimnya. Ia menepuk bahu setiap pemain sebelum masuk ke lapangan. "Kita bisa, jangan takut," teriaknya lantang. Kata-kata itu membuat para pemain lain merasa lebih percaya diri. Bahkan kapten tim tersenyum sambil mengangguk, seolah memberi restu bahwa Megawati kini jadi pemimpin moral di lapangan. Serve pertama lawan langsung memaksa Manisa dalam posisi bertahan. Bola mengarah tajam ke libero, namun ia berhasil mengembalikan dengan baik. Setter segera mengoper ke Megawati. Dengan satu lompatan penuh tenaga, ia memukul keras ke sisi kiri. Poin pertama untuk Manisa, dan tribun meledak. Sorakan itu seakan menyulut api di tubuh setiap pemain Manisa. Mereka berlari lebih cepat, bertahan lebih gigih, dan menyerang lebih berani. Semua mengikuti ritme Megawati, yang terus berteriak memberi semangat setiap kali bola berhasil dikembalikan. Lawan tak tinggal diam, mereka tetap menekan dengan servis keras dan spike tajam. Namun kali ini, Manisa tampil lebih kompak. Blok Megawati dan middle blocker berhasil menghentikan serangan lawan, membuat momentum tetap berpihak pada mereka. Energi Megawati benar-benar menular. Ia tidak hanya mencetak poin, tapi juga merayakan setiap angka dengan penuh semangat. Kepalan tangan, teriakan lantang, hingga senyum lebarnya membuat rekan setim ikut terbawa. Penonton pun semakin histeris, seolah ikut bermain di dalam lapangan. Di tengah set, skor sempat imbang 6-6. Situasi itu menjadi ujian mental. Lawan berharap Manisa akan goyah, namun Megawati justru semakin berapi-api. Ia meminta bola lagi dan lagi. Spike kerasnya menghantam lantai lawan 2 kali berturut-turut, membuat skor berubah jadi 8-6. Timeout diambil oleh pelatih lawan. Namun teriakan supporter Manisa lebih keras dari instruksi di bangku cadangan lawan. "Chen, Megatron, Megatron!" bergema, membuat suasana seperti kandang sendiri bagi Megawati dan kawan-kawan. Setelah jeda, permainan kembali berlangsung ketat. Lawan sempat menyamakan kedudukan menjadi 9-9. Namun Megawati kembali tampil sebagai penentu. Ia melakukan jump serve keras yang memantul di tangan penerima, menghasilkan poin langsung. Senyum lebarnya terlihat jelas di layar besar arena. Semangatnya membuat rekan setim semakin solid. Pemain lain yang biasanya bermain ragu, kini lebih percaya diri mengeksekusi serangan. Setter pun tidak lagi bingung mengatur arah bola, karena semua pemain sudah tampil penuh keyakinan. Ketika skor mendekati akhir, Megawati semakin tak terbendung. Ia mencetak blok penting yang membuat penonton berdiri bersorak. Tak hanya itu, ia juga berhasil menipu lawan dengan tip pelan, membuat skor menjadi 13-11. Lawan mulai kehilangan fokus. Beberapa kesalahan sendiri mereka lakukan, termasuk spike yang keluar lapangan. Manisa hanya butuh 2 poin lagi untuk menutup pertandingan. Megawati mengangkat tangan, memberi tanda bahwa ia siap menyelesaikan laga. Setter paham sinyal itu. Bola diarahkan tinggi ke sisi kanan. Megawati melompat dengan seluruh tenaga, menghantam bola ke lantai dengan kecepatan luar biasa. Poin ke-15 pun tercipta, sekaligus mengakhiri laga penuh drama itu. Seluruh tim Manisa berlari menghampirinya. Mereka memeluk Megawati, sebagian sampai meneteskan air mata. Suporter di tribun berteriak histeris, mengguncang arena dengan nyanyian kemenangan. Energi Megawati telah menular, bukan hanya ke rekan setim, tapi juga ke seluruh penonton. Ia bukan sekadar pencetak poin, melainkan jiwa baru Manisa BBSK. Dan pada malam itu, semua orang sepakat, Megatron telah menjelma menjadi pusat kebangkitan tim. Sorak-sorai penonton belum juga mereda ketika papan skor menunjukkan angka 15 untuk Manisa.
Namun aturan jelas, tim harus unggul 2 poin untuk memastikan kemenangan. Lawan menolak menyerah begitu saja, mereka langsung membalas dengan spike keras yang membuat skor menjadi 15-15. Arena mendadak senyap sesaat, seakan semua orang menahan napas. Megawati menatap papan skor, lalu mengangguk kecil pada rekan setimnya. "Tenang, kita masih bisa. Fokus," katanya dengan suara mantap, seolah ingin menyalurkan keyakinan itu ke seluruh tim. Poin berikutnya berlangsung menegangkan. Rally panjang terjadi, bola bergulir ke kanan dan kiri lapangan. Libero Manisa jatuh bangun, setter berlari mengejar bola sulit, hingga akhirnya Megawati mendapat peluang emas. Dengan lompatan tinggi, ia memukul bola menembus blok lawan. Skor 16-15 untuk Manisa. Sorakan kembali bergemuruh. Angka 16 itu terasa spesial, seolah jadi simbol bahwa mereka kini benar-benar di ambang kemenangan. Suporter berdiri, melambaikan bendera dan meneriakkan nama Megawati berkali-kali. Namun drama belum selesai. Lawan kembali menyerang tanpa henti. Spike tajam mengarah ke sudut lapangan, dan meski libero sudah berusaha, bola jatuh menyentuh garis. Skor kembali imbang 16-16. Kedua tim terlihat lelah, napas terengah, namun mata mereka tetap menyala. Di bangku cadangan, pelatih Manisa bertepuk tangan keras, mencoba menjaga semangat pemainnya. Ia tahu, di titik ini bukan hanya fisik yang menentukan, tapi mental juara. Megawati kembali maju untuk servis. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri di tengah teriakan ribuan penonton. Bola dilambungkan tinggi, lalu dipukul keras. Servisnya sulit diterima, bola memantul ke atas dan membuat lawan hanya bisa mengembalikan bola free ball. Setter Manisa tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia memberikan umpan sempurna ke Megawati. Dengan timing yang tepat, Megawati kembali menghantam bola ke lantai. Skor menjadi 17-16. Arena bergetar oleh teriakan penonton. Saat lawan mencoba bangkit, mereka justru tertekan oleh atmosfer panas di arena. Servis berikutnya menghasilkan penerimaan buruk, dan bola kembali jatuh ke sisi Manisa. Kini skor 18-16, dan Manisa hanya tinggal satu langkah dari kemenangan besar. Para pemain saling menggenggam tangan, saling menepuk bahu, seolah berkata bahwa sejarah benar-benar sudah di depan mata. Megawati berdiri di depan net, tatapannya penuh api, siap menutup pertandingan. Rally terakhir menjadi momen paling dramatis. Bola sempat berpindah beberapa kali, dengan blok dan tip yang silih berganti. Namun Megawati, dengan instingnya yang tajam, berhasil membaca arah bola. Ia melompat tinggi, melakukan blok yang sempurna. Bola jatuh di lapangan lawan, dan peluit panjang berbunyi. Skor akhir, 19-16 untuk Manisa BBSK. Suporter berteriak, beberapa bahkan meneteskan air mata. Mereka sadar, ini bukan sekadar kemenangan, melainkan sejarah baru yang tercipta malam itu. Megawati tersungkur ke lantai, tak kuasa menahan emosi. Rekan setim langsung berlari memeluknya, sementara pelatih ikut berteriak lega di pinggir lapangan. Tangis, tawa, dan sorak bercampur jadi satu dalam euforia kemenangan. Di layar besar arena, angka 16 yang sebelumnya hanya angka biasa, kini berubah jadi simbol sejarah, momen ketika Manisa BBSK bangkit dan mencatat kemenangan yang akan selalu dikenang. Bagi Megawati, angka itu bukan sekadar skor. Itu adalah bukti bahwa kerja keras, semangat, dan keberanian bisa mengubah segalanya. Ia tak hanya membawa Manisa menang, tapi juga menularkan keyakinan bahwa mereka bisa bermimpi lebih besar. Setelah peluit panjang dibunyikan, arena berubah menjadi lautan sorak-sorai. Lampu sorot diarahkan ke tengah lapangan, di mana para pemain Manisa BBSK saling berpelukan. Mereka masih sulit mempercayai bahwa laga pramusim yang begitu berat akhirnya berakhir dengan kemenangan. Megawati berdiri di tengah lingkaran rekan-rekannya, wajahnya bercahaya oleh senyum dan sedikit air mata. Ia mengangkat tangan ke arah tribun, menyapa penonton yang tak henti-hentinya meneriakkan namanya. Sorakan, Megatron, Megatron, menggema hingga keluar arena. Di bangku penonton, beberapa pendukung terlihat mengibarkan bendera Indonesia. Mereka sengaja datang jauh-jauh untuk mendukung Megawati. Sang opesit tersenyum haru melihatnya, lalu menepuk dadanya sambil menunjuk ke arah mereka, seolah berkata, kemenangan ini juga untuk kalian. Tak lama kemudian, MC pertandingan mengumumkan nama Most Valuable Player (MVP) untuk laga tersebut.
Nama Megawati Hangestri disebut dengan suara lantang, dan seluruh arena langsung bergemuruh lebih keras lagi. Megawati menunduk sejenak, lalu berjalan maju ke podium. Medali kecil diberikan, namun yang lebih berharga adalah rasa bangga yang terpancar dari seluruh tim dan pendukung. Malam itu, Megawati bukan sekadar pemain baru, tapi simbol harapan bagi Manisa BBSK. Pelatih Manisa tampak terharu. Ia menepuk pundak Megawati dengan penuh bangga, berkata singkat, "Kau membuat sejarah malam ini. Teruslah seperti ini." Kalimat sederhana itu membuat Megawati merasa dihargai lebih dari apapun. Rekan-rekan setimnya pun memberikan tepuk tangan meriah. Beberapa pemain bahkan bercanda, mengatakan bahwa Megawati seolah mesin poin yang tak pernah kehabisan tenaga. Suasana hangat dan penuh persaudaraan terasa begitu nyata di ruang ganti. Di luar arena, media Turki langsung menyorot aksi Megawati. Judul-judul berita daring mulai bermunculan, memuji performanya yang cemerlang dengan 16 poin krusial. Nama Manisa BBSK pun naik ke trending, sesuatu yang jarang terjadi untuk klub yang biasanya tidak banyak diperhatikan publik. Wartawan berkerumun meminta wawancara. Meski lelah, Megawati tetap tersenyum dan menjawab pertanyaan dengan rendah hati. "Saya hanya berusaha memberikan yang terbaik untuk tim. Semua ini bukan hanya saya, tapi kerja keras bersama," ucapnya dengan suara tenang. Malam itu, kota Manisa terasa berbeda. Kemenangan pramusim mungkin bukanlah gelar resmi, tetapi dampaknya begitu besar. Para pendukung berjalan pulang dengan wajah gembira, sambil membicarakan nama Megawati yang kini menjadi idola baru mereka. Di hotel tempat tim menginap, perayaan kecil digelar. Para pemain menyiapkan kue sederhana, menyalakan musik, dan bergembira bersama. Mereka menepuk meja sambil menyanyikan yel-yel khas tim, mengganti liriknya dengan nama Megatron. Megawati yang biasanya pendiam, malam itu ikut tertawa lepas. Ia merasakan bagaimana rasanya diterima bukan hanya sebagai pemain asing, tapi benar-benar bagian dari keluarga Manisa BBSK. Malam terus bergulir, namun euforia kemenangan belum juga padam. Telepon genggam Megawati tak berhenti bergetar, pesan dari keluarga, teman, dan para fans mengalir deras. Semua mengucapkan selamat, memberi dukungan, dan mendoakan suksesnya di Turki. Sebelum tidur, Megawati duduk di balkon kamar hotelnya. Ia menatap langit malam, menarik napas panjang, lalu tersenyum. Malam itu, ia menyadari bahwa perjalanannya di Turki baru saja dimulai, dan masih banyak tantangan menanti. Namun satu hal pasti, malam itu akan selalu dikenang sebagai malam di mana Megawati Hangestri menorehkan jejak pertamanya, MVP untuk Manisa BBSK, dan malam yang tak akan pernah terlupakan. Keesokan paginya, halaman depan portal olahraga Turki dipenuhi dengan foto Megawati yang sedang melakukan smash keras di laga pramusim. Berbagai media menyorot aksi spektakulernya, dan seketika namanya menjadi buah bibir di kalangan pecinta voli. Judul-judul berita mencolok bermunculan. Megawati, senjata rahasia Manisa, opposite berhijab yang menggebrak Liga Turki, hingga Megatron turun di Turki. Julukan baru itu langsung melekat padanya, mencuri perhatian publik. Tak hanya media olahraga, media umum pun ikut menyoroti. Mereka terkesima melihat bagaimana seorang pemain asing yang baru bergabung langsung tampil dominan dan berhasil membawa Manisa BBSK mencuri sorotan. Di acara televisi olahraga populer Turki, para analis membahas performa Megawati dengan serius. Salah satu komentator mengatakan, dia tidak hanya membawa teknik, tapi juga mentalitas juara. Rasanya Manisa menemukan bintang yang selama ini mereka cari. Julukan, Megatron, makin sering disebut. Namun kali ini ada tambahan unik. Beberapa media menyebutnya sebagai Melek Megatron, yang berarti malaikat Megatron, karena gaya bermainnya yang agresif namun tetap membawa ketenangan lewat penampilan berhijabnya. Tagar-tagar Megatron langsung trending di media sosial Turki. Video spike kerasnya dibagikan ribuan kali, dengan komentar kagum dari para penggemar voli. Ada yang menulis, tidak sabar melihatnya melawan Fenerbahce, dan ada pula yang berkata, dia membuat voli Turki lebih menarik. Di Manisa sendiri, mural kecil mulai dibuat di dekat arena latihan. Lukisan itu menampilkan siluet Megawati dengan tangan terangkat, siap melakukan smash. Warga kota merasa bangga, seakan mereka menemukan pahlawan baru di dunia olahraga. Rekan setim Megawati juga ikut senang dengan sorotan media. Mereka merasa punya keuntungan besar dengan hadirnya pemain yang mampu membawa perhatian publik. Dengan Megawati,
Semua orang kini tahu Manisa BBSK, ujar salah satu pemain senior sambil tertawa. Pelatih Manisa merespons dengan bijak ketika ditanya media. Julukan boleh banyak, tapi saya ingin dia tetap fokus. Yang terpenting adalah konsistensi. Namun saya percaya Megawati punya mental kuat untuk menjaga itu, katanya. Meski sorotan begitu besar, Megawati tetap rendah hati. Saat diwawancara, ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya senang diberi julukan, tapi bagi saya, yang terpenting adalah bagaimana saya bisa terus membantu tim." Bagi Megawati, semua atensi ini terasa seperti mimpi. Baru beberapa hari bergabung, namanya sudah begitu dikenal di Turki. Ia tahu, ekspektasi publik akan semakin tinggi, namun ia memilih menjadikannya sebagai motivasi. Di media sosial pribadinya, jumlah pengikut meningkat tajam. Ribuan komentar datang dari penggemar Turki, Indonesia, hingga negara lain. Mereka menuliskan pesan dukungan, doa, dan kekaguman. Sore harinya, tim Manisa kembali menggelar latihan ringan. Suasana berbeda terasa di lapangan, para pemain terlihat lebih bersemangat. Mereka sadar, sorotan media bisa menjadi energi positif untuk menatap musim kompetisi yang sesungguhnya. Megawati berlatih dengan wajah serius, meski sesekali tersenyum mendengar rekannya bercanda soal julukan barunya. Ia tahu, perjalanan masih panjang, dan setiap latihan adalah kesempatan untuk membuktikan diri. Julukan baru dari media hanyalah awal. Di hatinya, Megawati berjanji akan terus bekerja keras, bukan hanya demi nama besar, tapi juga untuk mengharumkan tim, klub, dan tanah air yang selalu ada di belakangnya. Hari-hari setelah laga pramusim itu terasa berbeda bagi Megawati. Ia mulai menyadari bahwa dirinya kini bukan hanya pemain asing yang datang untuk memperkuat Manisa BBSK, melainkan pusat perhatian yang membawa harapan baru bagi klub dan para penggemarnya. Setiap kali ia datang ke arena latihan, sudah ada sekelompok kecil supporter yang menunggu. Mereka membawa spanduk sederhana bertuliskan, "Host Geldin Megatron," atau "Selamat datang Megatron." Megawati selalu menyapa dengan senyum, meski masih agak canggung dengan perhatian sebesar itu. Media Turki semakin rajin memberitakan dirinya. Bukan hanya soal spike kerasnya, tetapi juga soal kisah pribadinya, perjalanan karirnya, dan bagaimana ia berani meninggalkan zona nyaman di Korea untuk mencoba peruntungan di Turki. Semua itu membuat publik semakin kagum. Pelatih Manisa memanfaatkan momen ini untuk membangun motivasi tim. "Kita punya bintang, tapi ingat, voli adalah olahraga tim. Mari kita jadikan Megawati sebagai inspirasi, bukan sandaran semata," katanya dalam sesi pertemuan tim. Di ruang latihan, Megawati semakin dekat dengan rekan-rekan barunya. Mereka mulai berbagi cerita, bercanda, dan saling menyemangati. Ikatan itu membuat atmosfer tim semakin solid, sesuatu yang sangat dibutuhkan menjelang kompetisi resmi. Megawati sendiri merasakan perkembangan besar dalam dirinya. Adaptasi dengan gaya voli Turki yang cepat dan penuh tenaga membuatnya lebih matang sebagai opposite. Ia belajar membaca permainan lawan lebih baik, dan menyesuaikan kekuatannya dengan strategi tim. Supporter Manisa semakin percaya bahwa musim depan bisa menjadi titik balik klub mereka. Mereka tak hanya berharap lolos ke level lebih tinggi, tetapi juga ingin membuktikan bahwa Manisa mampu menantang klub-klub besar seperti Vakifbank dan Fenerbahce. Bagi Megawati, semua ini terasa seperti awal sebuah petualangan panjang. Ia masih ingat perjalanannya dari Indonesia, ke Korea, dan kini ke Turki. Setiap langkah membawanya lebih dekat pada mimpi untuk menjadi salah satu pevoli terbaik dunia. Malam-malam di Manisa kini selalu ia isi dengan refleksi. Dari balkon hotel atau asrama tim, ia sering menatap langit dan merenung. Perjalanan ini baru saja dimulai. "Aku harus terus maju," ucapnya pelan dalam hati. Keluarganya di Indonesia terus mendukung. Mereka mengikuti berita dari jauh, mengirim pesan semangat, dan selalu mengingatkan Megawati untuk menjaga kesehatan serta tetap rendah hati. Dukungan itu menjadi bahan bakar semangatnya setiap hari. Di media sosial, para fans Indonesia pun bangga. Mereka merasa Megawati adalah representasi bangsa yang mampu bersinar di kancah internasional. Hashtag tentang dirinya sering muncul di trending, membuktikan bahwa dukungan lintas negara untuknya semakin besar. Meski begitu, Megawati sadar bahwa jalan ke depan tak akan mudah. Liga Turki adalah salah satu yang paling kompetitif di dunia, dan ia harus siap menghadapi lawan-lawan tangguh dengan nama besar. Namun malam itu, sebelum tidur, Megawati tersenyum.
Ia menggenggam medali MVP dari laga pramusim dan berbisik pelan, ini baru permulaan. Di hatinya, ia tahu bahwa perjalanan besar bersama Manisa BBSK baru saja dimulai. Dan ia bertekad menjadikan musim ini sebagai salah satu bab terindah dalam kariernya.